Ceban, cerita Babe Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Salam sehat Sehat semua. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya, nih kita baru kehilangan orang tua kita nih, Pak. Iya. Babe Ridwan Saidi. Ya. Memang kita sangat kehilangan nih, Pak, nih. Dan kita dari tim Ceban ini ingin mengetahui nih masalah selama Bapak bersahabat dengan almarhum Babe, ya selama ini punya pengalaman-pengalaman selama Babe kayak gitu. Nah, coba Pak, kira-kira Pak Iwan nih bisa ceritain. Babe kan orangnya nih, saya tahu sendiri lah ya, di samping dia juga memang artinya menguasai bidangnya, tapi juga beliau ini juga relax dan sedangkan siapapun dia berkawan gitu. Nah, pengalaman Pak Iwan sendiri bagaimana nih sama almarhum Babe Ridwan Saidi? Saya hanya menyampaikan ini pertama kali di Ceban nih. Dan gak mau cerita lagi deh. Gak mau cerita kemana lagi. Jadi Pak Ridwan Saidi adalah semacam panutan buat saya. Karena saya mengenalnya, orang tahunya saya sejak di Dinas Kebudayaan. Sebenarnya pada saat reformasi atau tragedi Trisakti tahun 98, pada saat itulah saya mengenal tokoh Pak Ridwan Saidi. Di mana pada masa itu saya sebagai mahasiswa Trisakti yang ikut dalam kegiatan orasi, kemudian ikut ke gedung DPR MPR, kemudian salah satu tokoh bangsa yang penggerak reformasi adalah Pak Ridwan Saidi. Bapak aktivis ya? Iya, aktivis. Jadi sama-sama aktivis. Masih darah-darah muda ketemu lah gitu ya. Hingga sempat berbicara banyak, kemudian setelah itu menghilang karena kita punya jalur masing-masing. Dan tibalah pada masa saya sekolah S2 di UI. Saya mempelajari perkotaan, studi perkotaan, terutama Jakarta. Nanti itu saya ingin belajar banyak tentang sejarah perkembangan kota Jakarta, termasuk juga peradabannya. Pastinya orang akan berkiblat ke tokoh ini, yaitu Pak Ridwan Saidi gitu. Sehingga ada salah satu seminar, saya ingat sekali, dan saya berargumen karena saya sebagai peserta, Pak Ridwan Saidi sebagai moderator pada masa itu, yaitu tentang tahun berapa, Pak? Tahun 2001, seingat saya. Lumayan 2001. Jadi setelah 98 nggak ketemu lagi 2001. Pas S2 itu. Itu di mana, Pak, waktu ada seminar? Itu saya ingat di Hotel Sofyan. Di daerah Menteng. Oh, Menteng ya. Cut Mutia ya. Cut Mutia situ. Saya bilang terkait dengan keberadaan kawasan Menteng sebagai kawasan cagar budaya, gitu kan. Sudah mulai ada perkembangan kota yang tidak bisa dihindari gitu. Padahal dari sejarahnya Menteng merupakan kota taman yang luar biasa pada masa itu gitu, 1950-an. Secara lugas almarhum Babe Ridwan Saidi menyampaikan, menceritakan perkembangan kota khususnya kawasan Menteng sehingga bisa seperti sekarang. Dan pergerakannya itu memang dirinci oleh beliau. Ada basis memang literatur dari Adolf Huycken dulu. Terkait dengan keberadaan kawasan Menteng. Itu jadi salah satu referensi saya juga untuk sebagai bicara. tata kota ya. Sebagai tata kota, bagaimana ke selatan ya. Ya, bagaimana menata kota Jakarta pada masa itu. Setelah saya lihat, waduh, beliau ini ilmunya banyak sekali. Terlihat bahwa almarhum orang yang sering membaca. Orang membaca, dia tentu orang yang banyak pengen tahu kan? Pengen tahu. Dan dia meriset itu. Gitu. Orang baca, orang meriset, maka dia banyak ilmunya. Pak Ridwan Saidi banyak ilmunya. Kalau orang udah banyak ilmunya, maka dia layak jadi panutan, Pak. Oh, begitu, Pak. Jadi panutan. Jadi ada yang bisa Bapak ambil dari pemikiran-pemikiran beliau ya? Layak jadi panutan. Mestinya orang yang jadi panutan, itu layak jadi pemimpin. Oh. Jadi kalau pemimpin nggak punya ilmu, nggak mau baca, nggak pernah meriset apa yang saya, udah jangan jadi pemimpin aja. Beliau adalah pemimpin sebenarnya. Dia bisa jadi panutan kita.
ilmunya luar biasa, terutama dari sudut pandang yang berbeda. Kebetawian, tentang keilmuan sejarah, itu saya tidak meragukan bahwa almarhum Babe Ridwan Saidi orang yang tidak bisa dilupakan terhadap salah satu catatan perkembangan kota Jakarta dan juga Indonesia, terutama dari sisi percaturan politik beliau juga pandai sekali untuk menyampaikan. Kurang lebih itulah. Waktu saat Bapak berargumen, rupanya mereka juga bisa menangkap ya apa yang Bapak argumentasikan kayak gitu ya. Soalnya setahu saya Babe Ridwan Saidi ini kalau dia tidak tertarik atau dia tidak nalar terhadap orang yang tidak menggunakan pikirannya gitu ya, atau dia juga tahu orang ini sering baca buku nih, orang ini punya pengetahuan nih gitu loh. Dia tuh tahu Pak gitu loh. Atau orang ini kalau istilah Betawinya ngomong asal goblek, dia tahu juga gitu. Nih orang pakai otak atau apa? Dia sering bilang begini Pak. Tuh orang gua nggak beli dah dagangannya kayak gitu-gitu Pak Iwan gitu. Nah rupanya dari situ Babe Ridwan Saidi juga nih, Pak Ridwan Saidi juga almarhum juga tertarik ya rupanya sama Bapak ya, karena paling tidak kemampuan Bapak juga berargumen kayaknya ya. Karena saya lihat selama ini beliau juga kan dalam perjalanan dengan Bapak juga kan sangat-sangat suka ya gitu. Kami punya kesamaan nggak suka dongeng. Oh gitu, nggak suka dongeng. Dan nggak suka kalau apa? Boleh tahu saya ya jangan banyak cerita-cerita ini gitu ya. Kita dongeng itu. Maafin saya nih, bukan saya ini ya, tapi memang tidak mudah memahami satu cerita kalau hanya berdasarkan katanya. Betul, itulah yang membuat kita semua jadi pengen tahu gitu ya, pengen tahu seperti apa. Nah akhirnya kita baca buku, ada literatur, ada referensi yang bisa kita sampaikan kepada publik atau buat kita sendiri lah. Paling nggak asal bicara. Itu sih yang disampaikan juga sama beliau. Kan saya melihat belakangan ini Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ya Pak ya. Saya ingat sekali saat itu Bapak ingin ketemu dengan Babe Ridwan Saidi ya. Kita jalan bersama ke situs-situs Pak kayak gitu. Nah menurut Bapak tuh gimana nih Pak Ridwan Saidi dengan usia yang boleh dibilang pada saat itu yaitu 3-4 tahun lalu Pak ya, kalau nggak salah ya. Cepet banget kita ya kan ke apa yang disebut Jakarta 0 km, terus apa argumen-argumen yang dia lakukan gitu. Menurut Bapak tuh gimana tuh Pak? Ya, saya dilantik bulan Januari 2020. Jadi ini acara taping udah pas mendekati di bulan ketiga saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan gitu ya. Jadi yang pada awal saya menjabat itu tentu saja saya akan mereview kembali pemahaman saya tentang Jakarta. Karena jabatan yang diamanahkan kepada kita adalah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Saya nggak akan cari orang lain dulu. Yang paling pertama adalah Pak Ridwan Saidi. Itu dia. Saya pengen tahu alamat rumahnya, saya kemana ini, saya harus minta restu, gitu kan? Karena nggak mudah jabatan ini untuk orang yang punya latar belakang pendidikan memang dari studi kajian pengembangan perkotaan, tapi tidak punya pemahaman cukup terkait dengan sejarah, perkembangan, warga kota, dan lain-lain. Itu perlu ada semacam asistensi atau mentoring yang kuat gitu. Dialah Ridwan Saidi yang membantu saya. Kayaknya Pak Iwan Aswan bantu saya untuk cari tempat rumahnya. Waduh, bahagia sekali tuh, ngajak jalan. Terus kita melihat beberapa tempat. Ingat Pasar Pisang saya. Pasar Pisang Pak ya. Itu nggak ada yang tahu tuh tempat itu. Pertama Pasar Pisang nggak ada yang tahu. Ternyata juga masyarakat Jakarta nggak ada yang tahu tuh Pak. Yang masjid di Pecenongan itu loh, masjid. Itu Langgar Tinggi itu ya. Langgar Tinggi. Langgar Tinggi yang ternyata Gang Kingkit itu ya? Gang Kingkit. Nah itu saya lihat sekali. Dan juga Jakarta 0 km itu Pak. Nah ini paling tidak ada satu pengalaman di mana Bapak mungkin heran juga ya, kok ini loh Jakarta 0 km gitu lah ya. Nah ini gimana nih Pak? Terus Bapak
melihat, oh ternyata ini apa, itu bisa membuka ya, membuka Pak. Itu benar-benar membuka kita bahwa Jakarta 0 km tuh di mana sebenarnya? Kan gitu ya? Iya. Orang tahu aja di Museum Bahari ada titik nol tuh katanya tuh. Wah, titik nol apa itu? Gitu. Terus kenapa Babe Ridwan Saidi menempatkan satu titik di sini di depan salah satu restoran ternama di situ ya, betul. Ditaruh kita berdiri bertiga. Nah, kalau ada fotonya tuh bagus banget tuh. Itu ada nanti kita. Nah, itu kita di sini. Jadi memang jadi pertanyaan saya, kalau kita melihat misalnya ada Bogor, itu ada semacam penanda kan, seperti penanda 0 km, itu tulisannya patoknya tuh. Jakarta atau JKT 60 km. 60 km di titik patok itu di Bogor. Terus titik Jakartanya mana? Pertanyaan saya itu kan? Iya, betul. Di mana ya, saya pikir. Setelah kita tahu ternyata ada yang ngomongnya di Bahari. Kita lihat. Tapi di Bahari ternyata bukan 0 km sebagai patokan Jakarta. Betul. Dia 0 km meridian setelah dari ilmu orang yang menciptakan itu atau sejarawan yang menyampaikan itu. Sehingga ada koreksi di situ. Sehingga gitu, di mana 0 kilometernya? Nah, itulah yang ditetapkan atau yang ditunjuk oleh Pak Ridwan Saidi. Kita injak sama-sama. Kita 0 kilometer. Dan dulu memang di situ ada Monumen Stone ya. Monumen Stone yang artinya beliau pernah berbicara bahwa saat itu ada seseorang yang mengatakan kepada dia memberikan foto, itu memang dijadikan sebetulnya itu Monumen Stone kalau dilihat dari zaman gua ya sebetulnya, tapi oleh Belanda dijadikan 0 km gitu ya. Saya juga kaget juga, dan beliau itu sempet ke Bogor juga Pak, mencari titik 0 kilometernya Bogor ke Jakarta gitu loh. Ternyata memang ada di dalam istana ya, tapi udah bergeser ke seberangnya, ternyata udah patok itu udah kemakan pohon beringin rupanya gitu. Nah itu yang kalau menurut dia begitu. Memang banyak 0 km yang dibentuk sekarang. Oh gitu ya. Dibanding pada masa-masa sejarah gitu. Betul, banyak, bahkan IKN itu Ibu Kota Negara Baru sebutnya titik 0 km Nusantara kan. Oh gitu ya. Jadi ya kita melihatlah perkembangannya gitu ya. Beliau memang punya argumen sendiri dan opini yang menurut beliau sangat bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya semacam itu. Jadi kita ada rasa bangga bisa berhubungan dengan beliau, bisa mendampingi beliau. Bahkan kalau kita jalan, pernah kita makan siang yang difoto kayak artis malah Pak Ridwan Saidi dibanding kita sih nggak ada apa-apanya Pak. Beliau terus Pak ya. Jadi memang kalau saya lihat juga, pernah ada juga saya pengalaman dengan Babe Ridwan Saidi, dia meneliti situs Gunung Padang. Terus kita berangkat dari daerah Cianjur Selatan, jalan macet. Dia kan nggak betah Pak, 10 menit dia lihat udah macet nggak keluar, ini 15 menit dia keluar. Ternyata orang dan juga Stonewall tuh orang yang lagi ini kan jalan turun Pak, minta foto sama dia Pak. Ini artinya almarhum juga luar biasa nih Pak, kayak gitu. Artinya orang tuh sangat tertarik sama beliau ya, udah kayak selebriti aja dia gitu. Di balik keterbukaan beliau itu ada aura yang saya pikir membuat orang tertarik untuk berfoto dengan beliau. Apalagi beliau juga kan di tengah-tengah usia yang luar biasa loh, udah di angka 8 ini. Angka 8. Pada saat itu kalau dihitung-hitung dengan Pak Gubernur Pak Anies Baswedan pada saat itu memberikan topi ulang tahun yang 76. Sebetulnya pas kalau berjalan dengan Bapak itu berarti dia sudah umur 77, 78 Pak pada saat itu yang berjalan dengan Bapak ya gitu ya. Sampai ke Kampung Yafat. Kampung Yafat ya kan, masuk ke dalam ya, terus ke Pasar Pisang ya, ke Museum Bahari ya gitu ya. Mencari sumur ya, mencari sumur ya, karena udah dimasukin oleh penduduk ya. Kayak gitu. Dan kita juga kemana? Ke Ladang Lada yang menjadi tempat yang dibilang galangan VOC. Nah Pak Iwan, saya masih ingat waktu Babe Ridwan Saidi ini diundang oleh Pak Iwan di sini, yang mengumpulkan orang-orang museum nih, terus untuk beliau memberikan apa maksudnya pengarahan gitu loh, terutama tentang guiding, tentang apa itu museum gitu. Nah itu kenapa sampai bisa begitu Pak? Bapak tuh mempercayakan, saya ingat waktu itu
di bawah Pak ya yang ya bekerja di Dinas Kebudayaan memang tugas yang mulia ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat sebenar-benarnya tentang sejarah. Tempat kita tentu di museum. Oh, museum ya Pak. Di mana museum banyak sekali koleksi-koleksi yang menjadi bahan pembelajaran untuk masyarakat kan. Di dalam setiap koleksi itu ada narasi yang mesti disiapkan. Supaya bisa tahu seperti apa sih koleksi ini, apa sih kandungan dalamnya, apa sejarah di balik adanya koleksi ini. Nah, Pak Ridwan Saidi memberikan informasi kepada kita tentang kebenaran dari setiap koleksi yang ada. Tidak boleh asal-asal memberikan narasi kepada masing-masing koleksi yang sudah dipajang di museum. Jangan sampai memberikan informasi yang salah buat hari ini, hari besok, generasi yang akan datang dengan tulisan-tulisan yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah keberadaan Pak Ridwan Saidi. Saya kumpulin semua pegiat museum, jangan asal sebut ya kan. Nanti masyarakat jadi katanya atau salah informasi, nah, itulah atau apa, kayak gitu Pak ya. Nah, itulah yang membuat saya mengajak semua kawan-kawan saya di Dinas Kebudayaan untuk bertemu Pak Ridwan Saidi. Belajarnya setengah jam lah, tapi foto-fotonya lebih dari 1 jam ya. Banyak. Kalau udah mau rokok, dia keluar dulu. Dia nggak peduli. Dan jangan lupa sok kaki kambingnya. Dan sangat luar biasa ya gitu ya. Terus juga kan Pak Iwan di Betawi juga nih. Kalau saya ke Kebon Siri, Pak Iwan udah Matraman deh. Saya Matraman. Tapi kok Babe tuh pernah tahu ya kakeknya engkongnya Pak Iwan Wardana ini katanya ini mobil ya ahli mobil. Ya, salah satu dia dulu kakek saya dari ibu itu mekanik bengkel Austin. Oh, mekanik bengkel mobil Austin. Bengkel Austin ya. Yang di Engkol. Itu bengkelnya di Jalan Pramuka. Kan kalau istilah Babe aneh tuh nyekrup sama dia sering-sering salah tuh kalau ngomong bilang Pak Iwan Wardana jadi Ali Wardana kan. Menteri dong tuh. Menteri terus dekrupan katanya karena ya dia Betawi gitu loh. Paling enggak Pak Iwan Wardana tuh lahir di sini dan dia tahu bener tes Betawi Tengah biasanya begitu ya. Ini bukan berarti mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi memang dia suka telepon gitu loh. Dia suka tanya kok susah nih dihubungin nih si Ali Wardana, padahal Iwan Wardana. Saya sering benerin tuh, iya gitu loh. Nah ini gimana nih? Apa sih yang sebenarnya nih di samping tugas-tugas Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ya, di samping juga pergaulan yang Bapak itu kan orangnya rileks tuh, dia nggak suka-suka formil gitu loh, dia apa adanya itu gimana? Ya saya sih karena memang sudah kenal udah agak lama ya dari zaman mahasiswa, kemudian saya merefer lagi ke kondisi dulu, kemudian saya menganggap diri kita ya seperti anak didiknya aja, mau diapain minta apa juga, istilahnya membawain madu deh, ada madu nih madu. Bahkan dulu Pak Anies juga sempat kirim madu kalau nggak salah, seingat saya waktu itu ya. Jadi saya diminta. Dan yang paling penting adalah buat kita adalah mengenal figur beliau dengan baik. Ya, itu buat saya secara pribadi merasa kehilangan dengan wafatnya tokoh besar loh. Ini jangan main-main ini. Enggak semua orang punya pemahaman, keilmuan, wawasan tentang kebetawian, tentang sejarah bangsa seperti Pak Ridwan Saidi. Jadi terutama buat saya, kalau saya ada garis ibu ada Betawinya nih Pak. Ada Betawi, ada Garutnya, ada Ciamis Tasikmalaya, campur-campur saya. Tapi buat saya beliau itu sering berbicara bagaimana memberikan informasi dengan baik kepada publik. Tidak boleh asal ucap kalau tidak mengerti apa yang akan disampaikan. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan saat ini Dinas Kebudayaan masih seperti sekarang, bahkan bisa dibilang membaik karena kondisi pandemi kemarin beliau memberikan masukan, saran konstruktif sekali buat kita, ya alhamdulillah bisa berjalan tegap sampai dengan sekarang. Tapi di masa tegap malah beliau meninggalkan, luar biasa buat kami, sedih yang kehilangan yang luar biasa. Nah ini rencana-rencana beliau ini kan juga banyak meninggalkan karya-karya Pak ya.
baik karya tertulis ya, buku-buku kayak gitu, terus juga pemikiran-pemikiran kayak gitu. Gimana rencana pemikiran Bapak terhadap karya-karya yang beliau tinggalkan ini, Pak? Dari Dinas Kebudayaan ya, Pak, pelestarian atau gimana? Kira-kira gimana tuh, Pak? Saya sebagai, ada dua sih, sebagai peserta didik atau anak didik pertama, dan yang kedua tentu sebagai jabatan amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dulu ya. Tentu Pak Ridwan Saidi meninggalkan bekas keilmuan yang sangat banyak. Mulai dari buku-buku, pustaka yang belum tentu semua orang punya pastinya. Betul, betul. Selain literasi buku atau perpustakaan, dia juga punya koleksi-koleksi yang mungkin hanya satu-satunya. Iya, betul, betul. Misalnya ada lukisan. Lukisan, ada mungkin souvenir, atau bahkan koleksi-koleksi simpanan beliau dari yang entah dari mana kita nggak tahu, dan saya pun tidak tahu. Ada luar biasa ya. Pak, ini akan menjadi koleksi yang tidak ternilai harganya buat publik. Buat publik ya. Selama ini bisa diperkenalkan kepada publik. Tapi kalau didiamkan saja sebagai bagian dari keluarga misalnya gimana, ya tentu hanya untuk konsumsi keluarga. Semua ini kewenangan tentu dari keluarga, yang punya ahli waris yang siap. Tapi pada kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan bahwa karya beliau luar biasa, tentu punya manfaat buat orang banyak. Akan lebih bagus kalau itu juga dipertontonkan, dinikmati, di-share, dibagikan kepada publik. Pustaka Ridwan Saidi. Galeri Ridwan Saidi. Ini menjadi sebuah harapan. Kalau cita-cita saya akan ada intens ke sana. Ini masalahnya belum ada restu, belum ada izin dari pihak ahli waris. Tentu sebagai ya tentu saja bisa dibilang sebagai anak didik, saya berharap banyak. Saya boleh dong menikmati lagi buku-bukunya, boleh dong apa saja sih karya-karya beliau. Terutama bagaimana selaku pemerintah sekarang sebagai Dinas Kebudayaan melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap aset almarhum. Penyelamatan, Pak ya. Itu paling penting, Pak. Penyelamatan terhadap aset-aset dan koleksi beliau. Dan Dinas Kebudayaan bila mana ditugaskan, tentu saja pihak keluarga mengizinkan, tentu kami akan melakukan upaya-upaya penyelamatan itu. Tapi kalau memang belum ada amanahnya, kemudian masih dalam upaya pencarian atau ingin masih menikmati dalam kondisi saat ini, ya tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga. Ya mungkin masih dalam suasana duka. Tapi ya, Pak, saya pikir memang banyak sekali sahabat-sahabat almarhum, banyak sekali teman-teman dekat almarhum yang berharap banyak masih bisa menikmati karya atau buah catatan almarhum yang kira-kiranya bisa diberikan buat generasi besoknya. Apalagi dengan catatan babenya, Pak ya, cabai itu hampir tiap pagi itu, Pak. Waduh. Tiap pagi, tiap hari. Tidak semua orang mau menulis. Menulis kayak begitu. Ya kita, dia selalu bilang disebarkan ke semua orang. Mungkin termasuk Pak Iwan juga ya, termasuk ke saya juga. Kalau bangun pagi habis subuh saya lihat udah ada cabai, catatan babe gitu loh. Nah untuk selanjutnya apa? Ada semacam Ridwan Saidi Center atau bagaimana, Pak? Ditempatkan di mana atau gimana kira-kira itu? Kalau menurut bayangan Bapak ya, andai kata terjadi komunikasi dengan keluarga secara intens, dia terbuka gitu kan, nah itu gimana kira-kira itu, Pak? Tentu pihak keluarga sudah memikirkan mungkin sebagiannya saya juga ingin menyampaikan sih kalau memang diizinkan saya bersilaturahmi kepada pihak keluarga. Atau pada kesempatan kali ini saya sampaikan kepada pihak keluarga, kiranya almarhum perlu diingat oleh semua orang. Mungkin bukan hanya Indonesia, Pak. Internasional juga, siapa yang nggak kenal beliau? Dunia, betul. Dunia terutama ini, di Malaysia. Malaysia juga. Dato Ridwan Saidi. Ridwan Saidi, Ini juga menjadi pemikiran kita. Kalau misalnya dari Dinas Kebudayaan diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi aktif, bukan pasif berpartisipasi aktif,
melakukan upaya penyelamatan, kemudian bekerja sama dengan pihak keluarga ataupun yang dibentuk nanti kelembagaannya, tentu dengan senang hati tim kami mengulurkan tangan, sama-sama kita buat galeri Ridwan Saidi atau Ridwan Saidi Center, mau sifatnya nirlaba ataupun apa ya, tentu semua harus didiskusikan. Ini hanyalah sebuah usulan, saran yang mudah-mudahan ada peran. jangan sampai ada pemahaman lain ya Pak ya, karena kita juga saya rasa jangankan Pak Iwan Wardana sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ya, kita ini yang memang merasa dekat gitu, walaupun dia tidak mengangkat murid, kita juga merasa jadi muridnya ya, karena pengetahuan dia yang sangat luar biasa kayak gitu, itu juga mengkhawatirkan Pak, karena biar bagaimana juga termasuk salah satu ceban ini yang memang dia bilang secara selalu dia ucapkan, disinilah tempat saya untuk siar ya, menjadi cahaya Betawi. Kira-kira ada rasa khawatir nggak Pak kalau koleksi-koleksinya itu ya banyak kan seniman-seniman lain yang dia juga punya koleksi tahu-tahu entah gimana hilang atau nggak jelas, itu gimana Pak? Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pasti kita tahu ada yang disalahgunakan. Saya nggak mau sebut nama-namanya, tapi kita mesti berpikir bahwa upaya penyelamatan itu harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tadi Bapak sebut. Misalnya ada intention yang negatif, ada perilaku yang tidak baik, di balik itu hanya untuk keuntungan pribadi, itu yang harus dihindari. Maksud saya, pihak keluarga juga, saya hanya menyampaikan saran saja, kiranya ini harus dipertimbangkan untuk menjaga koleksi beliau. Ya, sekali lagi kepada siapa saja yang pernah berhubungan dengan almarhum, teman, kawan, sahabat, biarkanlah koleksi-koleksi beliau ini menjadi bagian catatan buat kita semua gitu. Jangan ada upaya-upaya yang justru ya istilahnya masyarakat jadi menilai negatif buat orang yang punya niat tidak baik. Jangan deh, ya udah koleksinya jangan buat pribadi, buat ini tulus, tegak lurus saja, ya gitu kan itu ya. Yang pertama yang kita bicarakan adalah menyelamatkan buku-bukunya, buah pikirannya kayak gitu. Terus koleksi-koleksinya jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini adalah aset bangsa, bukan aset Betawi lagi Pak. Jadi dia aset bangsa kayak begitu. Jadi ada satu pengalaman menarik Pak. Beliau ini kan merasa bersyukur bahwa natif Betawi ini, natif udah menjadi nama jalan, terutama Mualim Teko. Dan dia sangat mengakui kalau ini kerjanya si Iwan Wardana. Sama tim Bapak waktu kita kan seru banget kan. Kita udah gak bisa ngomong apa-apa waktu dia checklist gitu loh ya. Nah ini dia sangat bahagia Kak. Dan pada saat itu pengalaman apa tuh Bapak tuh untuk bisa kepada masyarakat sampai bisa jadinya, bahkan Bapak mau bikin caption ya di misalkan Mualim Teko misalkan dulu namanya Let Abu Nasr Al Samarkandi ya kan gitu. Ini kan banyak orang yang nggak tahu pada saat itu. Rupanya dia bilang Bapak nih Pak Iwan Wardana sudah banyak yang bingung atau bagaimana mengganti namanya, nama itu kan nggak sembarangan kayak gitu, tapi udah disiapkan gitu. Kalau misalkan udah ganti nama, terus nanti ada kalau perubahan-perubahan menyangkut akte kelahiran dan segala macam gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Pertama tentu Dinas Kebudayaan bukan sendirian, tapi dia ada penugasan dari gubernur bahwa seiring dengan perkembangan kota Jakarta, maka nama-nama jalan itu perlu dilakukan peninjauan kembali. Kemudian ada juga jalan-jalan baru Pak, jalan-jalan baru, karena kan seiring Jakarta makin berkembang, makin maju, ada jalan baru kita belum memberikan nama gitu ya. Nah tentu pemikiran itulah yang mesti disampaikan kepada publik gitu. Salah satunya yang menjadi konsideran tentu nggak boleh sembarangan menempatkan nama. Kalau memang publik tidak setuju, tidak mengetahui sejarahnya, ya kita harus bijak juga
untuk menahan diri gitu. Nah, salah satu reference buat Pemprov DKI Jakarta untuk bertanya jalan-jalan apa dan mana yang mesti diganti, ya Pak Ridwan Saidi. Kan kita juga lihat jalan kita di meja kita berpikir keras apa yang cocok, bahkan nama gedung gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya. Benar-benar. Ada Aki Tirem. Aki Tirem Aki Tirem beliau tuh, Mualim Teko beliau tuh. Terus apa ini Syekh Junaid Al-Batawi gitu ya. Junaid Al-Batawi salah satunya juga disetujui. Kita mengusulkan, beliau memberikan saran atau rekomendasi ini oke, ini jangan dan lain-lain. Ini membanggakan lah buat beliau lah ya, istilahnya punya karya gitu ya. Dan dia pun juga tidak menolak atau ini tidak pantas karena menyangkut nama kebesaran seseorang almarhum yang untuk menjadi nama jalan. Cuma dia menyarankan untuk tempat dan lain-lain. Ya alhamdulillah lah sampai saat ini terlepas dari dinamika yang ada dengan masyarakat, beliau punya sumbang saran yang luar biasa buat kita. Ada andil lah ya. Ada andil. Di balik itu ini cuma di tempat Bapak nih di Ceban aja kita ngomong nih ya. Aduh. Ini pertanyaannya seru nih. Ya karena kan memang ini sebuah kesaksian Pak ya, testimoni gitu ya, seorang sosok Babe Ridwan Saidi ya, almarhum Babe Ridwan Saidi. Saya terima kasih sekali nih Pak Iwan Wardana ini menyempatkan waktu, menyempatkan diri, ya tidak lagi memposisikan sebagai murid, tapi sebenarnya sebagai kepala dinas kebudayaan yang memang merasa perlu harus diungkapkan agar masyarakat juga tahu siapa sosok Babe Ridwan Saidi kan gitu Pak. Walaupun dia juga punya kelemahan dan punya kekurangan kayak gitu ya. Dan kita selalu bersama pada saat itu gitu. Tentu setiap orang ada sisi negatif dan positifnya, tapi kalau kita lihat sebagai orang Betawi, ketika orang itu sudah tiada, yang kita lihat adalah baiknya gitu kan. Ini itu Betawi gitu ya, nggak bisa lagi kita menceritakan kelemahan orang itu gitu. Nah ini kira-kira pesan Bapak terhadap masyarakat, terhadap pemerhati budaya, sosial, untuk kelanjutan tentang sosok yang diberikan oleh Babe Ridwan Saidi. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan? Banggalah kepada kehadiran Babe Ridwan Saidi di tengah-tengah kita semua. Beliau itu punya karakter yang sangat baik untuk menyampaikan informasi kepada kita. Kesempatan ini tentu maafkanlah almarhum bila mana ada salah. Saya juga suka sedih. Tapi itulah almarhum almarhum. Di balik itu niatnya sangat tulus, ikhlas untuk menyebarkan keilmuannya kepada orang banyak. Kemudian harapan saya tentu saja semua orang mendukung setiap insan atau setiap teman, kawan, sahabat, handai tola, saudara bila mana ada kekhususan terkait dengan keberadaan tokoh almarhum Babe Ridwan Saidi untuk diingat oleh semua orang. Misalnya membuat sebuah tempat yang baik, museum kah, atau galeri kah, atau karya-karyanya dipajang dengan baik, tentu dengan seizin orang tua, ahli waris, anak-anak dan ibu gitu ya. Saya atas nama pribadi dan juga lembaga dinas kebudayaan tentu berharap banyak ini bisa didukung, dan saya yakin banyak sekali yang mendukung, dan pemerintah sudah selayaknya, sudah sepantasnya memberikan kekhususan kepada beliau. Syukur-syukur tidak sekedar nama, tapi juga diingat sebagai tokoh bangsa yang mungkin saja bisa mudah-mudahan menjadi pahlawan baik di hati maupun di sisi resmi formal dari pemerintah. Itu harapan saya. Bisa nggak Pak kalau misalkan kalau ada Ridwan Saidi Center itu di pusat kesenian Jakarta, misalkan Taman Ismail Marzuki ada satu ruang ini kan, beliau juga kan banyak andil ya sebagai budayawan kayak gitu. Kira-kira bisa nggak Pak itu? Kira-kira artinya apa bisa ditempatkan di situ atau memang ada tempat khusus atau gimana gitu?
Nggak ada yang nggak bisa. Yang namanya pemerintah itu kan atau siapapun ada yang disebut pemangku kebijakan ya. Oh gitu. Kebijakan itu bijak Pak. Bijak. Ya tidak. Jadi kalau nggak bijak bukan disebut pemangku kebijakan. Kalau memang usulan itu ada, kemudian aturannya terpenuhi, kemudian hal-hal lain juga disetujui, nggak ada yang nggak mungkin. Pemangku kebijakan itu layak memberikan fasilitas kepada semua orang, termasuk juga tokoh-tokoh yang punya nilai luar biasa seperti Pak Ridwan Saidi. Why not kita bikin Pak kalau ada persyaratan yang baik. Ya mudah-mudahan Pak, apa yang kita cita-citakan bersama, terutama Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov DKI, tentunya bukan hanya sebagai Kepala Dinas, tapi sahabat dekat dari Almarhum juga. Bukan karena mentang-mentang orang dekat, kalau orang betul bilang itu diusahakan, tapi memang sosok Babe Ridwan Saidi ini adalah sosok orang yang memang patut kita hormati karena mereka punya karya, mereka selalu berpikir apalagi buat kebaikan masyarakat ya Pak. Dia sifatnya tuh nggak khusus loh Pak, tapi untuk semua. Itu seperti dia juga mikirin Iwan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Jabatan juga saya sendiri mikirnya bahwa itu amanah yang dalam, nggak pernah lebih dari itu. Kan bisa Kepala Dinas Kebudayaan bisa siapa saja. Betul. Tapi ya yang paling penting adalah bagaimana nerusin menyelamatkan semua aset, kemudian juga membuat sebuah narasi yang baik tentang kebudayaan. Ya penerus-penerusnya bisa siapa saja nih, tapi yang namanya Ridwan Saidi kan tetap ada di hati kita. Mau jadi panas apa ya, tetap apa ya, tetap apa ya gitu ya. Terima kasih Pak Iwan, saya rasa ini cukup. Mudah-mudahan ini bermakna. Terima kasih testimoni Pak Iwan atau kesaksian terhadap Babe Ridwan Saidi. Mudah-mudahan ini sangat berguna kepada masyarakat Betawi ataupun juga masyarakat Indonesia. Amin. Dan ini saya merasa berterima kasih ada kesempatan bisa meminta Bapak menyediakan waktu untuk testimoni Babe Ridwan Saidi. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya.